Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Etos dan Pandangan Hidup Orang Jepang yang terdiri dari Baihaki Genta, Fitri Herviani, dan Mariam Kansa. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Bushido pada masyarakat Jepang, masa lalu, dan masa kini. Selamat menonton! Sebagai salah satu negara di kawasan Asia dengan tingkat kemajuan teknologi dan ekonomi yang tinggi, Jepang merupakan contoh yang bisa diambil pemerintah di setiap negara kawasan Asia untuk mengkaji bagaimana sih caranya mengembangkan mental masyarakat. Nah, semangat Bushido sampai saat ini masih tampak dalam keseharian masyarakat Jepang walaupun masyarakat Jepang telah tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat modern. Nilai-nilai budaya yang sudah berakar sangat kuat mempengaruhi pola pikir dan pandangan hidup masyarakat Jepang dalam perjuangan hidupnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Pandangan hidup bangsa Jepang inilah yang kemudian membuahkan kesadaran bahwa dominasi bangsa Barat tidak dapat dikalahkan hanya dengan kekuatan senjata aja nih, tapi harus juga dengan menguasai kepandaian dan keahlian mereka di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Usaha untuk mengungguli bangsa Barat harus dengan menyerap dan menguasai kelebihan-kelebihan mereka serta berpegang teguh pada prinsip masyarakat Jepang. Nah, salah satu prinsip yang paling mendominasi dan mengakar di dalam masyarakat Jepang sampai saat ini adalah prinsip Bushido. Dengan itu, kelompok kami ingin melakukan komparasi mengenai Bushido pada masyarakat Jepang masa lalu dan masa kini. Let's check this out! Awal pembentukan samurai. Terbentuknya golongan samurai terkait erat dengan melemahnya pemerintahan pusat pada periode Heian tahun 794 sampai 1192, sehingga banyak keluarga aristokrat yang tidak mendapatkan kedudukan di pusat menyingkir ke berbagai daerah dan membentuk kelompok-kelompok mandiri yang menguasai daerah-daerah. Para birokrat yang menduduki daerah-daerah saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih luas, sehingga mereka memerlukan pasukan pengamanan dari penduduk lokal. Nah, pasukan pengaman yang dipersenjatai inilah yang dikenal sebagai samurai. Kata samurai awalnya berasal dari bahasa Jepang kuno, samurou, dan kemudian menjadi saburai, dan selanjutnya menjadi samurai, yang artinya pelayan yang mengabdi pada majikannya. Pada periode Edo tahun 1603 sampai 1867, samurai juga disebut sebagai bushi, yang artinya orang yang bersenjata atau prajurit. Tugas samurai selain untuk pengamanan dan pertahanan di daerah, juga bertugas di bidang administrasi dan kemasyarakatan, seperti menentukan dan memungut pajak, serta mengatur tata kemasyarakatan. Pada awal pembentukannya, para samurai menggunakan senjata yang lazim digunakan saat itu, yaitu busur dan panah atau yumi. Pada perkembangannya, kemudian samurai menggunakan pedang atau katana sebagai senjata utama yang dianggap paling efisien. Kemudian, pada perkembangannya pula, pedang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan para samurai. Bahkan, dalam falsafah samurai, pedang adalah roh dari samurai yang harus diperlakukan dan dijaga sebagai kehormatannya. Pedang bagi seorang samurai mengandung aspek spiritual tentang ketinggian moral dan kedalaman jiwa dan hanya digunakan untuk membela kehormatan dan harga dirinya. Kemudian, ada dua jenis pedang yang digunakan oleh samurai, yaitu pedang panjang dan pedang pendek. Fungsi dua pedang ini berbeda, yaitu pedang panjang untuk menyerang dan bertahan dari serangan musuh, sedangkan pedang pendek berfungsi untuk menusuk dirinya bila kehormatan dan harga dirinya terancam. Bushido. Bushido berasal dari kata bu yang artinya bela diri, shi yang artinya samurai atau orang, dan do yang artinya jalan. Secara sederhana, Bushido berarti jalan terhormat yang harus ditempuh oleh seorang samurai dalam pengabdiannya, menurut Benedict tahun 1982. Bushido tidak sekedar berupa aturan dan tata cara berperang serta mengalahkan musuh, tetapi memiliki makna yang mendalam tentang perilaku yang dihayati untuk kesempurnaan dan kehormatan seorang samurai.
Menurut Inazo Nitobe dalam bukunya yang berjudul Bushido, Bushido atau jalan samurai merupakan kepribadian bangsa Jepang dan jiwa kesatria yang merangsang pikiran, emosi, dan sikap hidup sehari-hari masyarakat Jepang, serta menjadi asas moral yang harus dihayati golongan kesatria. Seperti yang diungkapkan oleh Nitobe Inazo dalam Bushido, dalam buku The Soul of Japan, bahwa Bushido tumbuh secara alami selama berpuluh-puluh tahun dan berabad-abad dari kehidupan militer. Inti dari ajaran Bushido sendiri selain dari mengajarkan tentang kebajikan-kebajikan perang adalah mengajarkan tentang kemanusiaan. Bushido diajarkan untuk membentuk karakter moral anak-anak muda Jepang. Berbagai macam hiburan populer dan pendidikan rakyat seperti teater, panggung para pembawa cerita, podium pengkhotbah, alunan musik, novel-novel, mengambil tema utamanya dari kisah-kisah tentang samurai. Sehingga samurai tumbuh menjadi sosok ideal bagi seluruh bangsa Jepang. Intelektual dan moral bangsa Jepang baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil karya dari kekasatriaan, menurut Nitobe pada tahun 1899. Landasan etika dalam Bushido. Pertama, ada etika Zen. Bushido merupakan etika yang dipengaruhi oleh ajaran Buddha Zen. Zen merupakan moral dan filosofi samurai. Zen dijadikan sebagai dasar moral karena Zen merupakan agama dan kepercayaan yang mengajarkan bahwa tidak ada jeda dari perbuatan yang telah dimulai dan harus diselesaikan. Filosofi Zen menekankan bahwa tidak ada batas antara hidup dan mati. Secara sederhana, etika Zen adalah langsung, percaya pada diri sendiri, dan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Yang kedua, ada etika Konfusius. Ajaran Konfusius mengatur harmonisasi hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain yang ada di dunia, dan hubungan manusia dengan alam. Selain itu, ajaran Konfusius menekankan hubungan yang harmonis antara sisi fisik dan batin manusia. Nah, selain dua etika di atas, Bushido juga dipengaruhi oleh ajaran Shinto yang mengajarkan kesetiaan kepada kaisar dan negara. Perkembangan Bushido. Periode Kamakura sampai periode Muromachi. Kedudukan samurai pada periode Kamakura pada tahun 1185 hingga tahun 1333 dan Muromachi pada tahun 1336 sampai 1573 sangat penting dikarenakan pada saat periode tersebut banyak sekali terjadi pertempuran antara kelompok-kelompok keluarga yang menginginkan sebuah kekuasaan tertinggi, yaitu berupa kedudukan sebagai seorang shogun. Seiring berjalannya waktu, kedudukan dan status para samurai semakin menguat. Dengan itu, semangat Bushido yang diterapkan pada zaman Kamakura hingga Muromachi juga semakin menguat pula. Masa isolasi atau sakoku. Dengan diberlakukannya dan dibuatnya sebuah kebijakan isolasi atau sakoku pada tahun 1639, masyarakat dan para samurai Jepang diminta menerapkan prinsip Bushido, yakni dengan berupa membatasi berbagai macam hubungan dengan negara barat dengan tujuan untuk menghindari doktrin-doktrin yang dicurigai akan mengancam kedudukan shogun dengan mengatasnamakan agama, seperti HAM, demokrasi, dan sebagainya. Kondisi aman pada periode Edo. Kondisi keamanan pada periode Edo yang relatif stabil menyebabkan para samurai memiliki kesempatan yang luas untuk memantapkan ilmu bela diri yang diiringi dengan pengembangan seni-seni klasik yang berasal dari Cina, seperti seni lukis, sastra, puisi, kaligrafi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Bushido pada saat itu tidak hanya sebagai etika keperwiraan saja, melainkan juga bersinergi dengan seni dan ilmu pengetahuan. Restorasi Meiji. Semangat Bushido ditampilkan tidak dalam bentuk perang atau pertempuran fisik saja, melainkan dalam bentuk kerja keras dan disiplin yang tinggi menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh kaisar. Tantangan yang berat bagi mantan samurai adalah ketika mereka harus melebur dengan masyarakat umum yang dahulu dianggap sebagai kalangan kelas menengah ke bawah. Restorasi Meiji yang dilaksanakan dengan semangat Bushido membuahkan hasil yang mengagumkan. Pada tahun 1911, industri persenjataan Jepang maju pesat, sehingga Jepang berani terjun dalam kancah Perang Dunia I dan memperoleh kemenangan di beberapa negara. Perang Dunia II.
Setelah masa pengoboman di Hiroshima dan Nagasaki, kemudian setelah Perang Dunia II usai, merupakan masa yang berat bagi bangsa Jepang karena mereka harus tunduk pada bangsa asing yang menguasai Jepang pada saat itu. Serta krisis ekonomi yang melanda dunia sangat berdampak bagi kehidupan sosial bangsa Jepang. Hanya berlandaskan pada kesetiaan kepada kaisar dan dedikasi kepada kejayaan negara, bangsa Jepang dengan penuh kesadaran dan disiplin tinggi mulai menata kehidupannya. Pasca Perang Dunia II, walaupun Jepang mengalami kehancuran fisik yang parah setelah Perang Dunia II, bangsa Jepang tidak mengalami kehancuran mental dan spiritualnya. Bangsa Jepang memiliki keistimewaan, yaitu kecepatan menyadari kondisi atau situasi yang dihadapi dan kecepatan menyesuaikan diri pada kondisi tersebut. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, bangsa Jepang kembali bangkit untuk menata kehidupan sosial, ekonomi, serta industrinya yang sangat maju pesat hingga menyaingi industri negara-negara barat. Bushido masa kini. Yang pertama ada Gi atau integritas. Gi merupakan etika samurai yang berkaitan dengan kemampuan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Dalam konsep Gi, terkandung unsur pencarian ilmu dan pengetahuan yang berkesinambungan. Penguasaan ilmu dan pengetahuan penting untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Penerapan Gi secara menyeluruh mempresentasikan kualitas pribadi seseorang. Secara umum, seorang pemimpin berada pada puncak karirnya setelah melalui tahap-tahap penyempurnaan Gi. Yang kedua ada Yu atau keberanian. Yu adalah etika yang penting dalam semua aspek kehidupan masyarakat Jepang. Nilai-nilai yang berkaitan dengan Yu adalah modal yang sangat menentukan perjalanan hidup masyarakat maupun bangsa Jepang. Di dalam Yu, terkandung kesiapan menerima resiko dalam upaya mengatasi masalah atau kesulitan. Setelah era samurai usai, masyarakat Jepang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam keberanian dalam bentuk keberanian bersaing dalam upaya mencapai kedudukan sebagai bangsa terhormat. Yang ketiga ada Jin atau murah hati. Makna Jin adalah mencintai sesama, kasih sayang, dan simpati. Nilai Bushido yang terkait dengan Jin berasal dari etika Konfusius dan Tao, yang mengekspresikan aspek keseimbangan antara maskulin dan feminin. Secara umum, masyarakat dan generasi Jepang saat ini masih memiliki dan menerapkan nilai-nilai Jin dalam bentuk kepedulian pada lingkungan dan kepedulian pada masalah-masalah sosial masyarakat. Yang keempat ada Rei, atau hormat dan santun kepada orang lain. Salah satu sikap samurai yang diterapkan secara mendalam adalah sikap hormat dan sopan santun yang tulus yang ditujukan kepada semua orang, tidak hanya kepada atasan, pimpinan, dan orang tua. Samurai sangat menghindari sikap ceroboh yang tidak tertata. Sikap hormat dan santun tersebut tercermin dalam sikap duduk, cara berbicara, cara menghormati dengan menundukkan badan dan kepala. Penanaman Rei dilakukan sejak usia dini di rumah dan sekolah, sehingga dalam semua aspek kehidupan masyarakat Jepang, Rei sangat diutamakan. Yang kelima ada Meiyo atau menjaga nama baik dan kehormatan. Meiyo merupakan etika samurai untuk menjaga nama baik dan menjaga kehormatan. Bagi samurai, lebih utama menghormati dan menerapkan etika secara benar dan konsisten dibandingkan dengan penghormatan kepada karisma dan talenta pribadi. Meiyo dalam keseharian masyarakat Jepang tampak sangat menonjol. Salah satu sikap Meiyo adalah menjaga kualitas diri dengan cara tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting dan menghindari perilaku yang tidak berguna. Secara umum di ruang publik, kita kan gak pernah ya melihat orang Jepang yang sedang bersantai tanpa kegiatan atau hanya sekedar bergunjing. Kemudian yang terakhir ada Chugi atau kesetiaan pada pemimpin. Chugi merupakan etika samurai yang berkaitan dengan kesetiaan pada pimpinan. Kesetiaan pada pimpinan dilakukan secara total dan penuh dedikasi dalam pelaksanaan tugasnya. Kesetiaan dan pembelaan samurai pada pimpinan atau atasan dilakukan sepanjang hayat dalam keadaan senang maupun susah. Ekspresi Chugi dalam masyarakat Jepang dewasa ini adalah kesetiaan kepada pimpinan, atasan, dan guru.
Demi menjaga nama baik dan kehormatan pimpinan, atasan maupun guru, masyarakat Jepang mau bekerja keras maksimal mungkin. Upayanya dalam bekerja keras adalah selain untuk kesetiaan dalam penghormatan kepada atasan, pimpinan, dan guru, juga untuk kehormatan dirinya sendiri. Nah, setelah mendengar penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kaum samurai yang keberadaannya ada sejak masa Kamakura adalah sebagai alat pertahanan dan perlindungan terhadap penguasa. Pada perkembangannya, telah mengembangkan etika dasar yang diyakini dan dilaksanakan selaras dengan perkembangan budaya Jepang dari zaman peralihan sampai zaman modern. Walaupun saat ini samurai sudah tidak ada dalam struktur masyarakat Jepang, tetapi nilai-nilai Bushido tetap hidup dan telah membawa Jepang mengarungi masa kejatuhan, masa kebangkitan, serta masa kejayaan. Etika Bushido yang hidup di lingkungan masyarakat Jepang saat ini telah menjadi landasan pengembangan karakter Jepang sehingga dapat membawa bangsa Jepang menjadi bangsa yang diperhitungkan baik dari prestasi politik ataupun segi ekonominya oleh masyarakat dunia. Nah, segitu dulu ya penjelasan kami mengenai Bushido pada masyarakat Jepang masa lalu dan masa kini. Semoga informasi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mau menyaksikan video kami sampai habis ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!